perusahaan yang bergerak dalam bidang apapun itu akan selalu ditantang dengan persaingan yang semakin hari semakin ketat dan juga kompetitif. Nah, dalam menghadapi persaingan ini, teknologi yang canggih, secanggih apapun tidak akan cukup untuk menjadikan perusahaan tersebut pemenang. Teknologi yang canggih juga harus didukung dengan kemampuan sumber daya manusia yang bisa diandalkan, yang mempunyai pemikiran dan skill yang bagus. Karena secanggih apapun teknologinya, ketika sumber daya manusianya jelek, maka tidak bisa menjamin operasional perusahaan tersebut menjadi lancar. Pengelolaan dalam sumber daya manusia ini ada di tangan Departemen Personalia atau yang sering kita kenal dengan sebutan HRD atau Human Resource Development. Nah, dia ini nanti yang bertanggung jawab atas proses pelatihan dan pengembangan karyawan yang materinya akan kita bahas setelah ini. Kegiatan pelatihan ini merupakan wadah bagi karyawan, sehingga mereka tuh memperoleh atau bahkan mempelajari hal-hal semacam sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan, atau bahkan perilaku spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan mereka. Kegiatan ini bisa untuk menambah pengetahuan atau bahkan keterampilan karyawan, atau bisa juga untuk mengubah seperti sikap, perilaku agar mereka lebih produktif. Sekarang pengertian pengembangan nih. Pengembangan itu dapat diartikan sebagai sebuah proses pendidikan yang dipersiapkan untuk waktu yang panjang dengan menggunakan sebuah metode yang tertata dan juga terpola. Pengembangan ini juga dapat dikaitkan dengan kebutuhan karyawan di masa depan dan juga kebutuhan perusahaan. Dari kegiatan pelatihan dan pengembangan karyawan ini, karyawan bisa mendapatkan beberapa manfaat, di antaranya yang pertama, untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka. Kemudian yang kedua, untuk menumbuhkan kebahagiaan dari dalam diri seorang karyawan. Kemudian yang ketiga, program pelatihan dan pengembangan ini juga bisa dimanfaatkan oleh karyawan sebagai momentum atau kesempatan mereka dalam berkembang. Kemudian yang keempat, untuk meningkatkan mutu diri mereka. Jadi di sini, kegiatan pelatihan dan pengembangan ini juga bisa mengasah keterampilan dasar mereka seperti menulis, membaca, atau bahkan mendengar. Karena audit sendiri bertujuan untuk memeriksa apakah sebuah kegiatan yang dalam artian di sini adalah kegiatan pengembangan dapat mencapai hasil yang optimal, maka kegiatan pengembangan tersebut harus berdasarkan prosedur atau langkah-langkah yang benar. Nah, langkah-langkah pengembangan karyawan yang benar itu diawali dengan penentuan kebutuhan, kemudian dilanjutkan dengan penentuan sasaran, kemudian menetapkan isi program, kemudian yang keempat mengidentifikasi prinsip-prinsip pembelajaran, kemudian yang kelima pelaksanaan programnya, dan terakhir penilaian pelaksanaan program. Apakah program tersebut sudah dilaksanakan dengan baik atau belum? Setelah kita membahas teori mengenai pelatihan dan pengembangan, lalu kemudian apa sih tujuan diadakannya audit atas pelatihan dan pengembangan ini? Jadi tujuan diadakannya audit atas pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia adalah untuk melihat nih, apakah divisi personalianya memiliki program untuk melatih dan mengembangkan bakat karyawannya? Apakah program ini telah dijalankan dengan baik? Atau bahkan apakah hasil dari program ini memiliki dampak yang baik kepada perusahaan dalam mencapai tujuannya yang merupakan tujuan utama dari fungsi ini? Sekarang kita mulai masuk nih ke contoh kasus. Di sini ada contoh kasus dengan judul Audit Manajemen Fungsi Personalia, Studi Kasus Waralaba The BSO. Jadi The BSO ini menerapkan pelatihan berupa karyawan yang baru itu harus melewati pelatihan selama 2 bulan di gerai khusus yang memang disediakan untuk karyawan baru. Pelatihan ini meliputi kegiatan penyampaian materi dan juga praktek langsung bagaimana cara bekerja di gerai. Dan terakhir, kegiatan ini juga diawasi langsung oleh manajer personalia mereka. Dari hasil audit, dengan membandingkan kriteria, penyebab, dan akibat, ditemukan efek positif nih, di mana para karyawan baru yang telah mengikuti pelatihan akan memiliki kemampuan yang dibutuhkan dan siap bekerja. Melihat dari tercapainya tujuan dari pelatihan ini, maka pelatihan bagi karyawan baru dapat dikatakan efektif. Lalu
Lalu bagaimana dengan pelatihan dan pengembangan bagi karyawan lama? Ternyata, pelatihan ini pernah dilakukan dan bersifat insidental. Salah satu contohnya yaitu pelatihan tata krama yang dilaksanakan oleh pihak eksternal. Dan dokumentasi dari kegiatan ini juga tidak didokumentasikan dengan baik, sehingga dapat disimpulkan pelatihan dan pengembangan terhadap karyawan lama dapat dinyatakan tidak efektif.